Kombangesan, kembali lagi bersama saya Kamaro. Oke guys, kita akan baca komik baru ya, manhwa tepatnya ya, dari Korea, dengan judul Made to be Loved by Villains. Wah, sepertinya ini bagus ya. Oke, kita lihat sinopsisnya dulu ya. Suatu hari ia berinkarnasi dalam game Saviour Rising sebagai Daud Campbell, seorang bangsawan tak berdaya yang tinggal di pinggiran kota. Dia memutuskan untuk hidup tenang, menghindari perhatian orang lain. Pada hari pertamanya di dalam game, ia terlibat dengan bos terakhir, yang juga dikenal sebagai wadah iblis abu-abu, Elnor Elinaris. Ia Tristan. Setelah pertemuan mereka, sang protagonis memperoleh 2 hadiah khusus. Desperate Survival yang membuatnya lebih kuat saat tingkat kelangsungan hidupnya menurun, dan Deadly Charm yang memikat mereka yang memiliki sifat jahat. Dengan menggunakan keahliannya, ia dengan tenang mengatasi tantangan dengan keahlian veterannya. Namun setiap kali ia mengatasi tantangan, mereka yang memiliki sifat jahat menjadi tertarik padanya. Akhirnya ia mencapai tujuan akhirnya. Taruh nasib benua ini pada garis depan dan pesona mereka semua. Berarti yang pilihan yang penjahat dong, mereka tertarik dengan MC kita ya. Dasar gila. Oke, kita langsung lihat chapter pertamanya. Masuk. Jadi bagaimana kejadiannya? Mari kita lihat. Begitu ya, nampaknya ini sudah jadi kompetisi. Kau pasti delusional. Apa ini? Apa yang kau lakukan? Kau tidak ikut, ha? Tuan Dawud, menurutku sebaiknya kau tolak semua orang. Ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5. Sepertinya dia didekati oleh 5 penjahat wanita ya. Kita lihat saja. Apakah betul atau tidak? Aduh, betul kawan. Satu ada tanduk bapak saya. Ini satu kayaknya ular ya. Untuk matanya ini satu. Wah, muka-muka penjahat betul. 3 nih. Keempat ini manusia binatang dong. Maukah kau menikahiku? Wah, ini kayaknya membos nih. Muka penjahat bapak saya. Ya, muka penjahat tidak masalah ya. Yang penting, wah, bodinya mantap cewek. Benar. Game survival yang meletakkanku dalam situasi ini. Disebut Saviour Rising atau SR singkatannya. Cerita akademi yang segar untuk anak muda. Oh, berarti berpusat di akademi ya. Mereka masih sekolah. Game ini memberi kesan wibu, namun karakternya familiar dan stabil. Saviour Rising. Oh, ini punya gambar dong. Seperti biasa, aku menyelesaikan gamenya dan melihat endingnya. Menurutku itu seru dan memuaskan. Namun kemudian aku tersapuk di keesokan harinya. Tada! Dia bangun. Dari karakter, apa itu masuk akal? Aku kan tidak bersumpah serapah pada gamenya. Dan ditargetkan oleh developer semacam dewa. Muka dong. Muka bingung. Dasar gila. Aku bahkan tidak tertarik dengan protagonisnya. Bagaimanapun aku merasuki Daud Campbell, dia bahkan tidak punya sedikit pun kekuatan. Mati kau. Campbell, oh dia punya wilayah nih ya. Dan seorang pewaris Viscott tak bernama. Dialah karakter ekstra kelas 3 di dunia ini. Pertanian adalah industri utama Viscott Campbell. Dan juga tidak ada dungeon yang biasanya dapat ditemukan di seluruh penjuru kekaisaran. Halo Viscott, hahaha. Pada bangun petani ya, dia bisa berkelahi ya, matilah. Pasti dia juga sama merek, ampas seperti bapaknya. Di cutscene SR pun nyaris tidak disebutkan. Maka dari itu putra seorang Viscott memasuki akademi kekaisaran. Adalah cerita yang menjungkir balikan dunia. Akhirnya kau pergi, Daud. Ya ayah, aku akan pergi sekarang. Kau adalah kebanggaan Visconti kita. Jaga dirimu. Bye, selamat atas penerimaan Anda.
Kenapa menangis? Jangan buat masalah. Elefante adalah tempat di mana semua anak bangsawan di Kekaisaran berkumpul. Hal terbaik yang bisa kau lakukan sebagai putra seorang Viskot adalah tidak menarik perhatian. Mengerti? Sudah kubilang, aku mengerti. Hahaha. Aduh. Oh, dia ada status dong. Sama kayak game ya. Status info. Daud Campbell. Strength F, Agility F, Endurance F, Luck F, Authority F. Semua F. Mati sah. Skill info. Tidak ada skill. Mastery info. Tidak ada kalian khusus. Special gift. Tidak ada. Mati. Ini mati kawan. Aduh, ampun. Semuanya F, bahkan aku seorang veteran tidak pernah melihat stat permulaan seburuk ini. Quest utama, memasuki akademi dan ditunjuk ke suatu kelas. Apa ini? Berdasarkan game system, kalau mengabaikan sebuah quest itu game over. Terbakar dong. Karena akademi Elefante yang akan kumasuki akan jatuh dalam kekacauan karena kekerasan semua wilayah. Aku takkan melakukan apapun yang membahayakan kelangsungan hidupku. Tahu deh, kau pasti kau kena siksa kau melarat begini. Jebak model. Jangan cemas ayah. Aku akan melakukan yang terbaik agar aku tidak menarik perhatian siapapun. Dipercaya. Bukan itu maksudku. Aku takkan memimpikan hal yang tak perlu tentang menaikkan reputasi Visconti kita. Aneh gila. Aku juga akan menjaga nilaiku agar tetap di bawah standar. Aku tak akan menarik perhatian. Apa kambing? Dasar gila, MC gila. Baiklah, bukan itu yang kuinginkan. Oh, ini dia yang perempuan yang tadi ya, yang suruh mau menikahnya. Dia cantik juga. Bukankah protagonisnya akan melakukan semuanya sendiri? Tidak menarik perhatian adalah hal yang harus dilakukan seorang penyendiri seperti itu. Oh, dia naik kereta dong. Kehidupan akademiku telah dimulai. Namun, dari awal, kenapa aku berada dalam kereta yang sama dengannya? Ya, satu baris dengan ini perempuan. Duduk berhadapan. Aduh. Elnor, si haus darah. Elnor yang memiliki segunung mayat di bawah kakinya. Dia pun mata dong. Aura intimidasi. Elnor, Elinaris, La Tristan. Dia adalah bos terakhir di dunia ini. Dalam skenario, dia dan protagonis terus berselisih dan kewarasannya runtuh. Keberadaan Grey Demon yang tertidur melap tubuh Elnor. Oh, ada demon di depan badan. Dasar gila. Ini the model dong. Aduh. Dan kemudian mengubahnya menjadi bos terakhir yang tak bisa dikalahkan oleh siapapun kecuali protagonis yang sudah menyelesaikan pengembangan terakhirnya. Kau butuh dokter. Raut wajahmu nampak tidak bagus. Tidak, aku baik-baik saja. Dia ada gugup. Supedom Tristan terlihat sangat cemas tentang reputasi mereka. Aku duduk di sini bukannya di kelas 1 adalah keputusan yang diperhitungkan untuk menunjukkan bahwa kami dapat didekati sebagai keluarga bangsawan kelas atas. Maaf membuatmu khawatir. Semua orang yang bepergian di kereta yang sama denganku membuat ekspresi yang sama. Dia berbeda dari yang kuingat. Kata kunci yang digunakan untuk mendeskripsikan Elnor adalah meritokratis, perfeksionis, dan berani. Apa arti dari sisi sensitifnya ini? Kenapa kau tidak menjawab? Apa kau penasaran tentang hal lain? Tidak, bukan apa-apa. Ya gugup ya. Kau ternyata baik. Ternyata kau mendengar hal buruk tentangku. Hah? Apa mungkin kita pernah bertemu sebelumnya? Aku benar-benar gila. Hanya dengar kau lumayan keras. Kamu aneh. Gimana? Ya, aku sering dengar itu. Hehehe. Aku ini ekstra, jangan terlibat.
Jangan terlibat. Ini model. Sebaiknya aku diam saja dan lihat keluar. Dipikir-pikir lagi, pemandangan sekitar sangat indah. Bebatuan pun menggelinding ke arah kami. Apa? Ketua OSIS. Permisi. Siapa nih? Gila. Armor Recognition and Creative for Adult Skeleton. Elnor punya itu di dirinya setiap saat. Ini Pulau Elnor, kawan. Aku tak bisa selamat dari ini dengan semua stat F ku. Oh, dia pilih Elnor supaya dia punya itu artifak aktif, dia juga selamat. Memang MC gila. Ini perempuan kaget. Tapi apa? Iya, bisa kakak pindah ke barat. Ya, kereta hancur dong, maafkan aku. Tidak apa, kamu melakukannya untuk menyelamatkanku. Apa? Ini pertama kalinya aku didekati oleh seorang lelaki dengan sangat berani. Tapi terima kasih, aku mengerti niatmu, jadi jangan minta maaf. Goblok. Padahal dia bukan kasih selamat. Dia mau di situ supaya dia yang selamat. Perempuan salah pikir. Bodoh mati, kawan. Aku langsung menerjangnya untuk memanfaatkan armornya. Namamu siapa? Maaf, rasanya aku akan sering bertemu dengannya kalau ku jawab. Kalau begitu, apa sebaiknya ku jawab kalau ku katakan kamu mau apa? Daud, Daud Campbell. Ternyata dia kasih tahu dia nama aja. Daud, Daud Campbell. Baiklah, aku tak akan melupakannya. Aku akan membalas kebaikanmu nanti. Anda telah mendapatkan perhatian seorang villain. Syarat untuk special gift telah terpenuhi. Bukuku. Anda menerima skill Desperate Survival dan Deadly Charm. Apa? Ini kereta hancur website. Apa karena kereta ini dari Levante? Berkat tindakan keamanan khusus tidak banyak korban. Oh sakit, aku belum menyentuhmu. Orang-orang yang sudah diperiksa akan berangkat sekarang. Baik. Mereka pakai naik kereta mau kemana? Special gift, gift 1. Pet attraction. Saat Anda menerima lebih banyak perhatian dari yang memiliki sifat jahat, Anda akan mendapatkan berbagai hadiah. Apa gift? Apa kambing? Berarti dia harus menarik perhatian orang penjahat-penjahat. Dasar gila. Dia bingung. Pantas saja aku tidak bisa menemukan syaratnya apapun yang kulakukan. Di Visconti Campbell lupakan tentang sifat jahat. Sulit untuk menemukan orang yang netral di tempat yang dipenuhi kebahagiaan begitu. Hasilnya dap. Aduh. Tentu saja gift ini tidak terbuka. Apa sebaiknya aku periksa aku dapat apa? Skill Desperate Survival. Rank. Rank tanda tanya apa? Saat Anda meningkat di saat yang diperlukan. Skala efek bergantung pada bahaya. Skill Deadly Charm. Rank tanda tanya juga. Lebih mudah untuk mendapatkan ketertarikan dari orang yang memiliki sifat jahat. Semakin ekstrim situasinya, semakin kuat efeknya. Desperate Survival pasti akan berguna saat pertempuran dan membantuku untuk bertahan hidup. Di sisi lain, Deadly Charm, apa aku boleh punya ini? Lebih mudah untuk mendapatkan ketertarikan dari orang yang memiliki sifat jahat. Sifat jahat? Karakter di game ini yang punya sifat jahat. Seorang warrior gila bertarung. Sword God gila yang melewati siapapun yang berada 3 langkah di dekatnya. Assassin kasar yang membunuh siapapun kalau dibayar. Mage jenius yang indranya tumpu terhadap segala hal. Orang gila semua. Mereka semua manusia menjengkelkan. Tapi sekarang tidak apa kan. Penting bagiku untuk mendapatkan skill yang bisa membantu kelangsungan hidupku. Yang menurutku aneh adalah label rank dari skillnya adalah tanda tanya 3. Meski aku veteran SR, aku belum pernah lihat itu. Artinya apa? Kuda makan rumput. Kau baik-baik saja kan? Apa sebaiknya aku lakukan pemeriksaan mental? Tidak, aku tak apa.
Disuruh turun. Terlepas dari insiden yang sangat disayangkan, aku berterima kasih pada semuanya karena telah datang dengan selamat. Anak-anak baru tahun ini sungguh luar biasa. Murid, kudengar kau yang berkendara dengan Putri Tristan. Ya, lalu kau adalah putra Viscount tanpa koneksi kan? Aku alumni Elefante dan juga berasal dari keluarga bangsawan tanpa nama. Kau pikir kebetulan bahwa ada batu besar menggelinding ke arah keretamu dari sekian banyak kereta lainnya? Supedom Tristan punya banyak musuh. Akan lebih baik kalau kau menghindari dia mulai sekarang. Kau akan terluka kalau kau bergaul dengan bangsawan kelas atas. Aku akan mengingatmu. Elnor, D2, sampai event tentang tahap pertama kepercayaan akan terjadi. Matamu aku sudah terlihat dengannya walaupun aku tidak mau. Di akademi yang penuh guncingan ini, tidak heran dia menjadi kandidat untuk bos terakhir. Berdiri di sisinya saja akan membawa kematian seperti bernafas. Daud Campbell, dasar brengsek. Apa itu? Kenapa kau bengong saja? Ah, lihat anak kampung itu. Semua orang sudah membentuk pasangan latih tanding kecuali kau. Benar, setelah upacara penerimaan, evaluasi praktis langsung dimulai. Lawanmu sudah ditentukan secara otomatis. Maafkan aku, siapa lawanku? Dia gugup. Kalau semua orang sudah memilih lawan, orang yang tersisa pasti yang terkuat. Halo. Apa? Hah? Elia Trisanax. Kau butuh bantuan? Orang jenius terbaik di dunia. Aku tak apa, tunggu. Iya, di masa depan dia akan jadi pahlawan. Protagonis Xavier Racing. Oh, ini yang protagonis, ini perempuan. Habis dong. Oke, kita lanjut chapter 2. Elia Crisanax. Apakah mau ku bantu? Orang paling jenius di dunia ini. Aku baik-baik saja. Penyelamat masa depan dunia ini. Dan karakter utama di Xavier Racing. Dia main karakter. Apa aku bakal baik-baik saja? Dia menangis. Dasar gila. Dia dan kucingnya. Account Kristen baru saja tiba. Markus Gelantir juga. Apa dia sudah gila? Duelnya sedang berlangsung, jadi kenapa dia bisa telat begini? Kapan Nona Tristan akan datang? Leader model tuh. Cara bos. Ada banyak yang ingin kutanyakan, tapi dari mana saja kamu? Mengurus beberapa hal. Aduh, dia model. Betul sial, Pak. Maaf, tapi sepertinya aku perlu berurusan dengannya sebentar. Baik. Apa ada yang mati? Cuma 12 orang. Cuma 12 orang. Dasar gila. Mereka dikirim untuk membunuhku. Mereka melempar batu ke kereta akademi dan mencoba untuk mengaburkannya sebagai kecelakaan biasa. Aku mengetahui identitas mereka dan kebetulan aku di dekat situ. Jadi aku bunuh saja mereka. Dasar gila. Harusnya kamu menyerahkan urusan itu pada sekolah. Terlalu lama. Atau kamu berharap aku bisa sesempurna orang-orang lain bahwa aku ini bisa memaafkan orang-orang yang mencoba membunuhku? Oke, tapi ganti baju dulu sana. Duel ujian masuknya sedang berlangsung. Kalau kamu berangkat sekarang, maka kamu akan sempat menonton Elia sang jenius ulung itu. Elia Crisanax dan Daud Campbell. Siapa orang ini? Daud Campbell. Ya, dia. Kenapa kau bisa kenal dengannya? Padahal orangnya mediocre. Dia senyum. Orang itu memang aneh. Majulah anak desa. Dia gak matar. Sampai kapan dia bisa bertahan? Paling bentar lagi juga keok. Statku sangat buruk. Begitu aku kena serangannya, aku bisa mati seketika. Jadi mungkin ini bisa membantuku. Situasi ini berbahaya kan? Aku akan menggunakannya.
Still Desperate Survival rank tanda tanya dia. Saat Anda akan meningkat saat diperlukan. Efeknya tergantung tingkat mara bahayanya. Aku yakin para villain yang akan kulawan ada di antara mereka. Kalau aku bisa bertahan, maka aku mungkin bisa menarik perhatian mereka. Dengan informasi dan stat tambahan ini aku mungkin bisa. Hah? Jujur saja padaku. Kamu sangat lemah ya. Kasihan. Hah? Itu ternyata benar. Awalnya aku ingin menghajarmu, tapi kalau begini, menghajarku. Kenapa? Kamu orang yang dekat dengan si Tristan itu kan? Aku benci dia. Bukan hanya dia, tapi sekeluarganya. Mereka itu seperti sekumpulan demon. Dia berani juga, tapi dia tidak salah. Kalau dari ceritanya, dia memang punya dendam terhadap keluarga Tristan. Aku paham soal drama keluarga mereka, tapi aku cuma sekamar dengannya. Tapi kamu mengingatkanku padanya. Kamu membuatku kesal, makanya aku tadi ingin menghajarmu. Tapi apa lebih baik kita berpura-pura saja? Sebenarnya tawarannya itu sangat menggiurkan, tapi kalau aku tidak bisa bertambah kuat dalam 2 hari, maka nyawaku akan terancam. Satu-satunya caraku bertahan hidup adalah dengan menarik perhatian mereka di sini. Jangan amatir. Sepertinya kau bisa. Serius. Aku agak menyukainya. Dia bikin panas ini. MC apa? Pemeran utama ya. Dia panas, Pak. Jangan bercanda. Tentu saja aku bohong. Tapi jika ini cara untuk membuatmu menyerahkan seluruh kemampuanmu, serius kebencianmu padanya. Deadly Charm menyala. Sang Furian akan sangat datar kepada Anda. Anda telah mendapatkan sebuah hadiah. Oh ya, kalau begitu, jangan sampai menyesali keputusanmu. Mati kau. Patah, Pak. Mati. Oh, kau berhasil menghindar. Jadi kamu setidaknya tidak selemah itu. Mati. Kalau begitu, aku akan menambah kekuatan. Situasi berbahaya terdeteksi. Suara bahaya mengancam nyawa. Desperate Survival aktif sebagai X-Rank. Tumbuk. Kena tumbuk, bapak sayang. Aduh, mati. X-Rank. Bukankah itu rank tertinggi? Adi, tak bongkar bapak sayang. Mati memang. Aduh, mati bapak sayang. Hah? Dia bingung. Mereka juga bingung ya. Daud Campbell yang semua statnya ada di F-Rank. Di hari pertamanya di Akademi Elefante berhasil mengalahkan karakter utama dunia. Ini perempuan mati. Mulut tak buka, dasar gila. Kemungkinan pertama si Daud itu adalah penipu ulung. Opinimu langsung berubah drastis begitu, Konrad. Situasinya memang tidak masuk akal, kalian sendiri pasti tahu. Kalau sebelum duel ini dia sama sekali tidak punya kekuatan apa-apa. Tapi serangan itu sangat nyata. Apa maksudmu? Maksudku tidak ada orang di Elefante yang akan selamat dari serangan itu, termasuk diriku. Persentase menangnya melawan sang warrior masa depan Elia Crisanax adalah 0%. Tapi entah melalui narkoba atau alat khusus, pokoknya sebuah metode khusus, dia berhasil meningkatkan kemampuannya secara sementara. Kemungkinan lain adalah dia adalah orang jenius. Orang jenius dari mana lobang? Dia dapat kekuatan gratis. Dasar goblok. Tapi kita tidak bisa menerima kemenangannya begitu saja. McGrath Henry, sponsor Elliot, tidak akan tinggal diam. Tapi Demi akan kehilangan seorang murid berpotensial tinggi kalau kita mengabaikannya. Kalau dia memang penipu, maka kita pasti akan segera mengetahuinya. Jadi kita tunggu saja. Apa maksudmu? Ada banyak murid baru menarik tahun ini. Saking uniknya mereka butuh
penanganan khusus. Kalau murid ini memang sehebat ucapanmu, maka aku yakin dia bisa berguna. Breaking news, masuk berita, Bang. Dunia sedang terfokus padanya. Daud Campbell, siapa dia? Dia anak haram kenaik komander, apakah dia bakat terhebat? Bintang baru Maghreb Kenrit kalah telak dari murid ini. Beritanya sama gilanya ya, baik di game maupun sekarang. Profil yang terhubung dengan hadiahnya. Informasi karakter. Elnor, Elina Sire, La Tristan. Trust level 1, Trust level 2. Hadiah siap diambil. Karakter Event H-1. Baron Armut. Curiosity level 2, Anda menerima 100 poin. Diskon Lupen. Curiosity level 1, Anda menerima 50 poin. Scott Brown. Interest level 3, Anda menerima 140 poin. Jadi levelnya Curiosity, Interest, lalu Trust, dan poin yang bisa kuterima bisa dipakai di Point Store. Skor tertinggi ada di Elnor. Tapi kenapa bos terakhir yang harusnya tidak tertarik padaku, tiba-tiba sangat tertarik begini? Anda telah menerima hadiah Elnor. Anda mendapatkan trait Tristan Sword Technique. Teknik dari keluarga Tristan yang terkenal akan swordman mereka. Hoki sekali. Masalahnya keluarga itu terlibat dengan para demon. Ya, bodoh amat. Informasi karakter. Elia Crisanax. Curiosity level 4 belum bisa menerima hadiah. Kenapa dia ada di sini? Hadiah itu hanya untuk para pilihan dan ketertarikan positif terhadap diriku. Tapi dia bukan keduanya. Siapa ini? Lalu toki pintu. Ah, apa ini kamar Daud Campbell? Suaranya terdengar familiar. Aku Elia Crisanax, apa aku boleh masuk? Loh? Kenapa dia kemari? Lebih baik aku tutup mulut dulu. Ini udah kayak bangke. Anak gila nih. Aduh. Anu mas goblok. Aku tahu kamu di dalam. Kalau kamu tidak menjawab, maka aku akan menghancurkan pintu ini. Dasar gila. Apa kau sudah gila? Jadi kamu memang ada di dalam. Apa kau bisa buka pintunya? Ada yang ingin kubicarakan. Apa? Hanya saja aku ingin mendekatkan diri denganmu. Eh? Ada apa ini? Gila. Dia tertarik di MC. Kambing lah. Oke deh. Lanjut chapter 3 ya. Masih gigi tidak bisa ambil karena peler patah. Dasar gila nih. Oh dia di mana? Harusnya dia nurut saja. Kaku sekali sih. Mustahil, mari berteman yuk. Oke, hei. Bantu siapa nih? Pengen tarik. Gila. Ada yang berbeda dengan pria itu. Aku tidak tahu bagaimana caranya berteman dengan pria. Aduh. Oh, seharusnya kamu lihat-lihat kalau jalan. Apa kamu baik-baik saja? Dia kaget ya. Kakak. Lari Elia. Ih, api dari mana lo bang? Tristan. Dia panas. Aku tak apa. Aku meraih pedang karena instingku. Apa aku bisa mengalahkannya dengan levelku saat ini? Elnor Tristan. Tapi seharusnya dia melihat tanganku bukan? Kenapa dia bahkan tidak bereaksi? Kembalikan. Dia ada fokus lain. Apa dia sedang mengatakan bahwa aku ini bukan apa-apa baginya? Ini ambil. Daud, bagaimana dia bisa terlibat dengan dia juga? Belok kanan setelah lorong ini untuk pergi ke kamar Daud. Tunggu. Bagaimana bisa kamu tahu di mana kamarnya? Selama ini aku yang selalu ada di sampingnya.
Dia panas. Untuk apa? Kenapa dia tiba-tiba mengecam begitu? Oh, karena kami temanan di antara murid baru lainnya. Murid baru dilarang untuk bercengkrama dengan lawan jenisnya. Hah? Dilarang. Memangnya ada peraturan yang baru saja aku buat? Gila nih. Dari kamu tidak lagi diperbolehkan mengunjungi kamar. Maaf, tapi hubungan apa yang kamu miliki dengannya, ketua OSIS? Oh, dia ketua OSIS. Dia bukan apa-apa bagiku, tapi pastikan kamu ingat apa yang aku katakan padamu. Seserius apapun kebencianmu padanya, pasti terjadi sesuatu di antara mereka berdua. Kalaupun hanya untuk informasi, sebaiknya aku terus mendekati dia. Penempatan kelas ujian dari Akademi Elefante didesain untuk menganalisa dengan teliti seluruh aspek dari muridnya. Muridnya dibagi ke dalam grup setelah duel 1 lawan 1. Dan karena aku berhasil mengalahkan kandidat warrior, aku ditaruh ke grup level tertinggi. Mati. Semuanya terlihat begitu bangga, dan hanya aku yang terlihat khawatir. Hei, masalah paling besarnya adalah gadis ini. Aku kemarin menjauh darinya, tapi dia malah satu grup denganku. Informasi karakter, Elia Crisanax, Curiosity level 5, belum bisa menerima dia. Dekatilah untuk merubah interest, status, karakter penting. Event khusus akan terjadi begitu interest status berubah. Interest meningkat lagi, ada apa ini? Kalau dipikir-pikir ada snack dan surat yang dikirim untukku semalam. Semoga beruntung di ujian besok. Jadi ada yang menguntitku sekarang. Kenapa semua ini terjadi padaku? Grup 1, sekarang giliran kalian. Untuk sekarang fokus ke ujian saja. Seharusnya tidak terjadi apa-apa karena ini bagian dari skenario utamanya. Karakter information, Eleanor, Eli Nasir, La Tristan. Cross level 2. Event karakter akan segera terjadi. Senang bertemu dengan kalian. Aku Eleanor yang bertanggung jawab atas ujian ini. Apa? Tidak mungkin, ini kebetulan. Event Eleanor memang seharusnya terjadi hari ini, tapi kenapa dia malah yang bertanggung jawab atas kami? Dasar gila. Pasti akan aneh kalau tidak terjadi apa-apa sewaktu ujian. Jika benar dia sejenius itu sampai-sampai bisa mengalahkan kandidat warrior, aku jadi tertarik untuk melihat performanya di ujian kelas. Mari kita buat ketua OSIS memimpin ujiannya untuk berjaga-jaga. Mari kita pindah ke area ujian terlebih dahulu. Aku akan menjawab pertanyaan begitu kita sampai di sana. Wow, mereka sungguh totalitas ya. Diam dan ikuti saja, Luka. Di mana? 2, 4, 6, 6 orang tambah Eleanor 7. Wah, tempat ini keren sekali. Lampunya baru saja mati. Hei, kamu bilang akan menjawab pertanyaan begitu sampai sini kan? Kalau begitu, apa ini bagian dari ujiannya? Sepertinya aku bisa menjawab itu. Pintu masuknya telah ditutup dan listriknya juga mati. Efek event Eleanor sedang berlangsung. Ini adalah jebakan, bukan ujian. Karakter information, Eleanor, El Nasir La Tristan, event mengikuti upaya pembunuhan. Assassin yang selamat masih mengincarnya. Lindungi individu ini. Mereka akan mengurusnya, jadi tak perlu khawatir. Sebabnya kita bergerak, tidak ada yang tahu apa yang bisa terjadi di sini. Tunggu, kalau aku lihat sekarang, mereka ini anggota utama dari parti karakter utama. Kalau aku tak salah ingat, skenario-nya ini adalah tempat di mana mereka semua bertemu. Jadi orang-orang di ruangan ini bagian yang sangat penting dari ceritanya. Sepertinya aula pusat adalah tempat yang paling masuk akal untuk berpindah. Apa? Ada peta? Pasti ada equipment dan persediaan darurat di sana. Lebih pentingnya lagi, areanya luas. Akan lebih mudah untuk bertahan diri melawan serangan mendadak di sana daripada di ruang sempit ini. Serangan mendadak?
Kalian berdua pasti merasakannya juga, Ketua dan Elia. Bukan hanya ada kita di sini. Dan aku akan tetap di sini. Hah? Kenapa? Karena perlu. Tetap saja kenapa? Tempat ini sangat jauh dari aula pusat. Aku tidak bisa bilang sekarang. Dia muka dong. Tapi ini penting, nanti akan kujelaskan. Ya, ini sungguh penting. Aku tidak berbohong pada mereka. Tidak ada yang lebih penting dari menyelamatkan nyawa sendiri, bukan? Berhasil. Mungkin mengalahkan Elia menambahkan kredibilitasku. Pokoknya perlu bersembunyi sampai event ini berakhir. Ternyata dia masih sembunyi. Anak gila, saya pikir dia mau tolong, dasar MC gila. Dan betul lah, harus cerdik kalau tidak mati kau. Semua ini kau punya ini saat nih. Lagi pula target pembunuhannya kan Elnor. Jadi seharusnya mereka takkan menggangguku. Aku pergi saja ke pojokan yang sunyi dan membuang-buang waktu. Siapa di belakang? Ada bayangan. Kau di sana. Aku di sini untuk memperbaiki masalah. Bisa tidak kau memanduku? Mataku tidak bisa melihat di kegelapan. Situasi berbahaya terdeteksi. Apa? Habis. Assassin yang membunuh Elnor. Dasar gila. Tapi situ kan dia bilang situasi berbahaya terdeteksi. Ya MC tumbuk dan aduh. Tapi MC pun skill yang satu itu hanya aktif pada saat situasi berbahaya. Jadi kalau berbahaya skill tidak aktif sama dengan bohong. Apa kaki? Elia. Apa menurutmu Daud akan baik-baik saja sendiri? Bagaimana jika terjadi sesuatu? Ada banyak mah. Dia pasti punya rencana entah apapun itu. Sepertinya ada yang akan terjadi pada kita. Siapa ini? Elia nih toh. Tapi rambut panjang ini. Ini potong. Mungkin. Parti lanjutan sudah berhasil mengalahkan wanita iblis itu. Tapi itu hanya jika aku ada di tempat. Bahkan orang ini bisa ditipu dengan mudah. Tepat di depan kita ini adalah ruang equipment. Seorang assassin profesional seperti diriku bisa menilai level seseorang hanya dengan mengamati gerakannya. Orang ini benar-benar pemula. Aku bisa main-main dulu sebelum membunuhnya. Aci ini kasih mati kau, goblok. Apakah mengambil tubuhnya dan membunuh Lady Tristan? Sepertinya ini sudah saatnya aku memberimu hadiah. Wah, ini muka dong. Oh, syukurlah. Seperti dugaan, ternyata itu kau, Asmet. Dia kaget. Jika ada orang yang lebih kuat, aku pasti akan berada dalam bahaya. Tunggu aku merasa lega. Caramu berjalan, kau sama seperti orang lama yang aku kenal. Yang sedang dia bicarakan. Dia panas. Mari kita lihat perjuangan kelangsungan hidup adalah rank A dan aku kehabisan kata-kata. Tapi dia tetaplah orang yang lemah. Aku akan membunuhnya secara langsung. Mati mereka. Bajingan pak. Mati. Ada healer. Mati babsang. Sini bajingan semua nih. Ada apa ini? Ternyata orang-orang ini lebih lemah dari yang kukira. Palkas, bekukan orang-orang itu. Bagaimana dengan Elnor? Dia terlalu bajingan babsangnya. Mati 4 orang. Wah. Oh, oh, oh. Apa masih ada yang lain selain kalian? Kalau kau tak mau menjawab, akan kupatahkan lehermu. Asmet of the Crescent Moon. Dia ada di bangunan ini atau malah ada di sini. Aku tak tahu itu. Tapi injak babsang. Apa assassin itu masih ada? Kena siksa. Iya, dia datang bersama kami. Kenapa harus sampai sejauh itu? Mereka mencoba untuk membunuhku.
Ashmet of the Crescent Moon adalah assassin yang bisa mengambil wajah seseorang setelah membunuhnya. Kira-kira siapa target paling muda yang mungkin dia incar di sini sekarang? Kalau dipikir lagi ada satu orang. Mungkinkah orang bernama Daud yang menggunakan dirinya sendiri sebagai umpan untuk musuh yang kuat? Mereka adalah assassin yang mengincarmu. Kenapa dia sampai sejauh itu? Apa sebenarnya hubungan dia dengan? Sudah kubilang kami bukan apa-apa. Sejauh yang aku tahu setidaknya begitu. Aku adalah assassin profesional. Guardian Soul dimaksudkan menjadi barir dari non-slashing. Hal itu hanya bereaksi terhadap senjata. Jadi kenapa ada di tempat ini? Sekolah ini adalah suatu tempat yang kuno dan misterius. Jadi mungkin memang masuk akal. Ya itu tidak penting karena assassin adalah senjata itu sendiri. Apapun darah, dia yang mati dong. Tapi kenapa? Dikira siksa bodoh mati. Pakai kayu dong. Anda telah berhasil melakukan sword teknik. Rai Tristan sword teknik telah meningkat. Tristan sword teknik. Sepertinya aku salah mengincar orang. Jadi ternyata kau yang malah memancingku. Siapa kau? Huh? Deadly Charm telah diaktifkan. Musuh terkagum dengan rencana detail Anda. Bodoh. Musuh idiot. Padahal dia mau selamatkan dia diri sendiri. Dasar gila. Karena sistem game kau tidak bisa menggunakan senjata di save point. Itulah kenapa aku mengarahkannya ke sini. Sepertinya kau tidak mau menjawabku. Baiklah, bunuh saja aku. Aku tidak berniat membunuhmu. Kenapa? Sebarkan kata-kata untuk tidak mendekati Lady Tristan. Dan juga katakan kalau assassin sewa dirimu hampir mati. Aku tidak tahu siapa yang membuat permintaan, tapi ini rasanya mereka tetap akan berusaha. Jika itu terjadi, peluang Grey Demon milik Eleanor dilepaskan akan meningkat. Untuk sekarang, coba untuk menurunkan kemungkinan itu dari awal. Dan bagaimana jika aku kembali setelah ini? Cobalah sekali lagi. Karena aku juga akan melindungi dia selanjutnya. Apa Lady Tristan memang sangat penting bagimu? Akan saja begitu. Deadly Charm telah diaktifkan. Tingkat variabilitas pilihan meningkat secara signifikan. Tingkat variabilitas pilihan meningkat secara signifikan. Tingkat variabilitas pilihan meningkat secara signifikan. Hah? Tingkat, ini kesan muncul terus. Ya di belakang. Tidak di belakang situ. Habis. Aduh. Dasar gila. Oke, lanjut chapter 5. Di mana? Astaga. Semuanya kacau. Aku mengerti alasan dibalik kemarahan kanselir, tapi kenapa dia ingin langsung mengejar pelakunya? Pekerjaanku sudah sangat menumpuk. Internal akademi ini terlalu kacau. Bisa dikatakan ada mata-mata di sini, mengingat rute dan waktu percobaan pembunuhannya. Elnor, aku yakin manuver politis yang menyerangmu sudah sering terjadi. Dia ada tidak konsennya, tapi karena mereka sudah mencoba 2 kali, orang yang ingin membunuh pasti benar-benar ingin melihatmu mati. Begitukah? Ya, insiden ini terasa berbeda. Siapapun pelakunya, aku yakin mereka akan mengulanginya. Dan orang-orang yang bersamamu juga diberi hadiah. Meski begitu, mereka berhasil dikalahkan tanpa korban jiwa. Masalahnya ada di Daud Campbell. Hanya dia yang tidak diakui. Tidak ada alasan baginya untuk tidak menerima dia, tapi dia tetap menolaknya. Rasanya seperti dia sengaja menjauh dari pengawasan tim akademik. Begitukah? Aku akan memukulmu kalau kau bilang begitukah sekali lagi. Silakan saja. Dia lempar tinta. Apa masalahmu sih? Ditangkap ya. Apa maksudmu? Kamu seharian ini selalu melamun, kenapa kamu tidak bisa fokus? Aku tidak tahu masalahmu, tapi kalau kamu tidak memberitahukannya padaku, maka aku tidak akan membantumu. Rasanya aku mulai tertarik pada seseorang. Apa?
Kubilang ada orang yang mulai kuminati. Siapa? Kamu baru saja mendiskusikannya. Dia muka merah. Daud Campbell. Hmm? Tunggu. Kau suka anak desa itu? Belum sampai situ. Belum, kamu. Aku tidak tahu apa yang membuatmu tertarik padanya. Tapi apa yang akan dikatakan Argok Tristan kalau dia sampai tahu ini? Patua itu pasti akan mengamuk. Dan aku tidak menyukainya. Astaga, kamu ini. Pokoknya bagaimanapun juga, dia bersikap lemah lembut padamu kan? Dia mungkin punya niat jahat. Ah, kamu harus lebih berhati-hati sebagai nona dari keluarga Tristan. Itu benar, tapi aku tinggal mengujinya. Aku tinggal mengawasinya dari dekat. Apa maksudmu? Padahal MC mau kasih dia jauh-jauh. Ini mendekat-dekat terus. Dasar gila. Apa ini? Surat. Sayangnya, Daud Campbell, kami tidak bisa memberitahukan kelasmu. Tim akademik sedang mengerjakan sebuah proyek. Silakan nantikan beritanya. Tapi aku tidak mau mengharapkan apa-apa. Lempar aku ke kelas usang dan lupakan sajalah aku. Tapi berdasarkan peraturannya, bukankah aku harusnya ditempatkan di special class, sama seperti partinya Elia. Main quest pertama selesai. Kenapa mereka mengecualikanku begini? Main quest pertama telah selesai. Ada informasi baru yang ditambahkan. Main quest. Selesaikan insiden yang akan terjadi saat upacara penerimaan murid baru. H-3. Hadiah material equipment eksklusif. Upacara penerimaan murid baru adalah acara di mana kelas sang protagonis ditentukan. Baik itu archer, warrior, mage, priest, dan sebagainya. Kelasmu akan ditentukan berdasarkan fokus yang kau tuju. Seperti halnya Elia yang menggunakan pedang, aku juga akan menggunakan bolt yang fokus pada kekuatan. Dengan begitu aku bisa mendapatkan material equipment eksklusif yang cocok. Masalahnya adalah informasi karakter. Elnor Elinaris, La Tristan, Trust level 2, naik level 5. Ketertarikannya meningkat untuk sementara waktu. Ada hadiah yang bisa diambil. Dia adalah karakter penting. Ada event khusus yang setelah tingkat afeksinya berubah. Hari tersisa sampai event yang berkaitan H-3. Informasi karakter. Elia Crisanax. Interest level 5. Tingkat afeksi akan berubah. Dia adalah karakter penting. Ada event khusus yang setelah tingkat afeksinya berubah. Hari tersisa sampai event yang berkaitan H-3. Pos terakhir, sang protagonis dan main quest secara bersamaan. Dia stres. Pasti akan terjadi sesuatu sebentar lagi. Hadiah Elnor, Anda mendapatkan satu skill duplication pass. Anda bisa meniru salah satu skill dari target. Sial, apaan ini? Apa skill bagus kan? Meniru sebuah skill itu terlalu bagus. Aku bisa meniru skill sang bos terakhir. Aku tidak boleh menyanyikan ini. Dia memang murid terbaik di akademi ini, tapi sama seperti sang protagonis, Elia, si Elnor juga bisa berkembang. Dia akan mendapatkan banyak skill cheat nanti. Jadi aku tidak perlu menggunakan skill duplication sekarang. Dia mata berubah. Dasar gila. Orang gila. Sekarang aku akan bersiap menghadapi event yang akan terjadi dalam 3 hari. Untungnya aku tahu hal yang bisa membantu keselamatanku. Ini kemana? Gubuk. Gudang perlengkapan lama. Syukurlah aku bisa menggunakan point store. Dipakai topeng. Aztec point meningkatkan agility low. Shadow max meningkatkan agility low. Catwalk sus silent footstep low. Setelah melalui sistem keamanan berlapis, aku berhasil tiba di lokasi farming treasure. Up. Oh, vitality recovery biskuit. Stamina Anda akan cepat pulih. Efeknya terdengar seperti iklan receh, tapi ternyata beneran loh. Nah, saatnya melihat-lihat. Apa ini? Gudang ini mah. Aku sudah menemukan yang lain, tapi item terpenting akhirnya ketemu. Apa ini? Lampu.
Ultima of Divinity, sebuah pembakar rupa yang mengandung kekuatan kuno 1000 tahun yang lalu. Oke, bagus. Aku sudah mendapat semua hal yang kubutuhkan. Mati, barang rubuh. Mati kau. Jatuh kau. Pantas saja aku merasa semua berjalan terlalu lancar. Mati dia. Hah? Ada satu orang situ. Siapa itu? Yuria. Dia tangkap ini perempuan. Hah? Yuria Glehonser, bos di chapter kedua. Dia dijuluki sebagai Bursword Goddess. Item yang kuambil itu awalnya miliknya. Jadi ternyata dia sering tidur di sini. Mati kau. Masih berbahaya terdeteksi. Dia hilang bab saya. Mara bahaya mengancam nyawa Anda. Spread survival aktif di X-Rank. Anu maaf karena membangunkanmu, tapi mati. Putus pak. Sipit. Habis kawan. Aduh. Oke, kita sudah baca habis chapter 5-nya. Ending chapter 5-nya itu dia ketemu sama Yuria ya. Di Ali Pedang ya. Yuria ini bos chapter 2, berarti Elnor chapter pertama. Dia sudah menarik perhatian Elnor dan Elia, sang pemeran utama, protagonisnya. Bagaimana kelanjutan hidup MC kita ya? Tadi akan terus bertemu dengan bos-bos jahat yang ada di dalam game ini. Kita lihat saja ya. Memang kelanjutan cintanya dengan Elnor. Apakah terbalas atau tidak kita tahu juga ya. Oke. Ini video dari saya. Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share kalau suka sama videonya. Ketemu di episode menarik lainnya. Sayonara.